Kembali bertemu dengan saya, Parindra Suta, dalam acara Diampik Suta. Dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis. Semeton Suara Tabanan. Dalam acara Diampik Suta pada edisi kali ini, saya akan mengajak Semeton Suara Tabanan untuk mengikuti rapat koordinasi Desa Serampingan dalam rangka membahas persiapan kegiatan menyambut Tahun Baru 2021. Saat ini saya telah bersama Bapak Perbekal Desa Serampingan, Bapak I. Ketut Sujana. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Pak Putu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Navigator Diki. Baik, Pak Putu, baik. Iya. Katanya hari ini akan diselenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder di Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Ini rapat koordinasi yang akan dilaksanakan yaitu membahas persiapan menyongsong Tahun Baru 2021. Kalau boleh tahu, apa saja yang menjadi topik bahasan utama dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan sesaat lagi ini, Pak? Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi topik bahasan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya I. Ketut Sujana, Perbekal Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini pula, saya mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 kepada umat Kristiani. Dan selanjutnya, Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021 kepada kita semua, dengan harapan apa yang menjadi cita-cita kita bisa terwujud dan berharap bisa berhasil dengan baik. Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan yang baik ini sebentar kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh stakeholder di tingkat desa. Sedangkan yang menjadi topik bahasan itu ada 4 hal penting. Yang pertama tentang pembahasan tentang rancangan tahun 2021, itu yang berkaitan dengan APBDes desa. Kemudian yang kedua, evaluasi kinerja kami selaku perbekal untuk tahun 2020. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021 yang berkaitan dengan regulasi yang ada. Dan terakhir yang keempat adalah bagaimana kalau kita menyikapi ketika warga kita melaksanakan kegiatan upacara adat di masa pandemi yang saat ini memang sangat-sangat berbahaya yang kita hadapi di situasi saat ini. Baik Bapak, ternyata banyak sekali topik yang akan dibahas dalam rapat koordinasi kali ini. Karena Bapak sudah ditunggu di ruang rapat, kami tidak mengusir, saya tidak mengusir loh Pak. Silakan Bapak masuk ke ruangan terlebih dahulu, saya akan mengikuti setelah yang satu ini. Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Pegadaian. Nabi, ane kebawasan oleh bos, nemu hasil saling becik, melalapan untuk pengajar umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Antuk linggih Bapak Perbekal Desa Serampingan, Senembangan Wangan Titiang, Puniko Taler, Ketua BPD dan Anglo Desa Serampingan, Senembangan Wangan Titiang, Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibnas Desa Serampingan, Sani Presidirau Senembangan Wangan Titiang, Puniko Taler, Jero Peneso Pekraman, Dijebak Desa Serampingan, Senembangan Wangan Titiang, Seko Truno, Dijebak Desa Serampingan, Senembangan Wangan Titiang, Puniko Taler, Lean Adat, Sani Presidirau Senembangan Wangan Titiang, Puniko Taler, Klian Dinas, Bupati Setap Titiang Sarang Sami, Senembangan Wangan Titiang, Semeton Titiang Niki Pak Durindra, Sampun Nyalangin, Rindalah Bicik Puniki, Senembangan Wangan Titiang. Rindalah rapat koordinasi puniki sampun ke papak yang di acara dan tahun pertama pembukaan
Kapten Kale, sambutan dari Bapak Pembekal sekaligus beliau membawakan beberapa hal berkaitan dengan himbauan surat dari Bapak Camat Lumajang. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, kesimpulan. Yang terakhir, penutup. Santukan ring acara pertama pembukaan, samput yang buka, yang lantur. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Pembekal Desa Serampingan. Ini adalah urusan Pak Pembekal. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kapten Ajeng manturing Bapak Babin Kamtibmas Pak Dwi yang kita hormati. Lantur ke Pak Ortu Babinsa kita Desa Serampingan Kali Taler Wangian Tikian. Lantur Pak Ketua BPD dengan seluruh anggota sareng sami niki Kane Taler Wangian Tikian. Linggi dane Bapak Sekdes saha perangkat desa sami. Ada dari unsur kasih, taur, kemudian kawil termasuk statiknya yang kita hormati. Sane undang pisan dan jero manusia yang sareng 3 niki. Ngawit saking jam 6. Itu semua sampun sigorao dan jero manusia adat Balai Agung semua ngelantur taler jero manusia adat Munggu. Niki kesarengin antuk dane klian banyak adatnya suang-suang niki, jangkep pisan niki. Itu semua sampun sigorao. Terakhir, yang taler kendali ngaturang suksmani mana, mekas mantu ring. Dan ini bekasnya yang macam tau? Iya, jadi bekasnya yang datang. Klien Sikodruno, suang-suang banyak adat, sani sidorao, ring semua memangkin puniki, sani taler, wang yang kikian. Ngiring sampunan surut-surut lunas paswecan itu yang pramukawi, ido sangyang widiwaso. Riatukan wantah mawit saking waronugrahan ido dani sarang sami, pengkali titian, mewali. Presiden Mesagu Wajang dikiring ruang pertemuan kantor desa ini jagi iring titian sarang-sarang nabdabin, ngelibagin tinggian punika beberapa hal sane sangat-sangat penting dan sangat mendesak yang perlu kita sikapi bersama. Tikian taler kendali ngaturang suksmaning mana. Terima kasih yang tak tertinggal kepada Idodani semeton sarang sami. Duaning sampun nagingin uleman utawi undangan titian jagi iri titian membelibakan ring semang memangke puniki. Malikisan ide puniki titian ngaturan suksmaning mana. Ucapan terima kasih. Idodani semeton sarang sami, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat-sangat strategis dan penting sekali. Kenapa penting? Karena ada beberapa agenda besar yang ingin kita sampaikan dengan pertemuan ini dan kita samakan persepsi. Yang pertama, kita akan mohon izin untuk mempermalukan sedikit terkait dengan perancangan APBDes. Kenapa terlambat? Pangkat yang kita tanya. Kemudian yang kedua ada hubungannya dengan evaluasi secara garis besar terkait dengan tugas-tugas titian di tahun 2020. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan sekaligus menjadi topik bahasan hari ini adalah yang berkaitan dengan Nyangre Warso Anyar 2021. Sani sampun nampak. Dan terakhir ada juga ingin pembahasan yang berhubungan dengan menyikapi Wenten Karyo Ring Grill Sani Wenten di Desa Serampingan. Jadi ada 4 poin penting yang menjadi dasar bahasan hari ini dan perlu kita samakan persepsi sehingga nanti dalam pertemuan ini kita munas berbagai masukan sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak yang intinya adalah untuk menjalin kebersamaan sehingga terwujud Desa Serampingan yang aman dan damai. Itu poin pokoknya. Oke, semeton titian sareng sami terkait dengan poin-poin penting yang dia sampaikan tadi, kita mulai dari sesi yang pertama, yaitu terkait dengan penetapan rancangan APBDes tahun 2021 yang sampai dengan kondisi hari ini, sekali lagi yang garis bawahi, sampai dengan kondisi hari ini belum bisa kita finalkan. Kenapa belum bisa kita finalkan? Karena dari pagu indikatif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seluruh desa termasuk kita di Serampingan ini masih ada sedikit tarik ulur, sehingga kami setiap saat menyesuaikan dengan info-info yang terima secara insidental dari kabupaten. Nah, oleh karenanya
Ditjen tidak akan menyebut angka-angka yang diberikan oleh kabupaten, tapi nanti akan ada pembahasan khusus. Tetapi intinya kita sedikit agak terlambat dalam penetapan APBDes tahun 2021 dikarenakan pagu yang real belum final kita terima. Jadi mohon maaf, bukan kelambatannya ada di pemerintah desa, tetapi kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah BUMN di tingkat kabupaten. Nah itu yang pertama, jadi sudah jelas itu. Pasingnya ada kesan, mudah perbekal orang ya ini sih ngetapah ngaran. Kita paginya belum menerima yang pasti, sehingga kalau sekarang kita yang tetapkan di Manibir lanjut perubahan, ujung-ujungnya tarik ulur. Jadi mohon maaf, ini bukan ada di sisi kita, tetapi memang seluruh desa termasuk kita di sampingan menunggu dulu pagu yang normal. Catatan yang ingin garis bawahi terkait dengan pagu, ini kan masih banyak data-data yang tidak nyambung. Komposisi 30-70 yang mesti kewajiban pemerintah daerah sampai saat ini untuk sampingan belum terpenuhi. Bahkan kita kekurangan anggaran 45 juta. Kita sudah usulkan kemarin, rupanya sekarang sudah diarahkan untuk bisa dipenuhi, tetapi dalam bentuk hitam putih belum bisa yang terima. Sehingga kita masih menunggu. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa penetapan rancangan APBDes kita di tahun 2021 sampai dengan kondisi hari ini belum bisa kita finalkan. Ampura, jadi seperti itu masalahnya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya Ratu Widodari Semoton Saransami, Kijang ingin menyampaikan yang berhubungan dengan evaluasi secara garis besar lumun terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab Kijang selaku perbekal dan jajaran dalam rangka melaksanakan pemerintahan di tingkat desa di sampingan ini. Dari rancangan-rancangan kemudian perencanaan yang sudah kita susun, sesungguhnya menyangkut masalah irigasi di Subaseman sudah berjalan, pembangunan menyangkut masalah kios pasar juga sudah berjalan, kemudian beberapa pemeliharaan kecil yang memang menjadi dasar kemarin dalam perencanaan juga sudah berjalan. Tetapi yang tidak berjalan, yang ingin menyampaikan kepada Semoton Saransami untuk tahun 2020 ini hanya satu poin, yaitu tidak fullnya anggaran penyertaan modal kepada badan usaha milik desa di sampingan ini, di mana yang awalnya adalah kita cadangkan 385 juta, tetapi hanya bisa diserap untuk penyertaan modal 182 juta. Dari 385 hanya 182 juta yang bisa kita serap untuk penyertaan modal di badan usaha milik desa yang ada di Banjarmunggu itu. Kemana sisa uang? Ini Semoton Saransami menawi sampun kuning. Bulan Maret ada COVID-19. Kita akhirnya sesuai dengan surat yang diberikan oleh pusat melalui Kementerian Desa, wajib hukumnya setiap desa melaksanakan pencegahan COVID-19. Sehingga dana waktu itu kita plot 85 juta untuk pencegahan COVID-19. Kemudian berikut lagi, bulan 5 muncul surat dari Kementerian Desa. Bagi warga yang kena dampak COVID-19, pemerintah desa wajib memberikan bantuan langsung tunai. Nah, kemudian karena wajib, Kijang men-plotting anggaran 118 juta totalnya, keseluruhannya. Sehingga dari 385 setelah dikurangi 182 juta, hanya ada sisa 118 itu memang fokus untuk BLT dana desa. Intinya adalah Kijang hanya ingin menjelaskan hampir 203 juta itu kita pergunakan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di desa Serampingan. Itu yang menyebabkan. Jadi intinya untuk evaluasi tahun 2020 ini yang sedikit ada gangguan sesuai dengan perencanaan yang Kijang susun hanya di penyertaan modal saja. Jadi untuk diketahui seperti itu yang ada di pembangunan tahun 2020. Kemudian yang ketiga, Widodari Semoton Kijang Saransami, ini adalah topik bahasan kita sesungguhnya hari ini. Kijang rapat hari ini adalah menindaklanjuti satu surat dari Kapolsek Slemanten. Ini Pak Kapolsek kemarin mengundang berdesa adat, termasuk di Jero Berdesa Adat ini juga diundang, ada pecalang juga diundang. Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember tahun 2020. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana seluruh desa yang ada di Slemanten, termasuk desa kita di Sampingan ini, agar betul-betul mengikuti surat edaran Gubernur Bali
Jadi surat edaran Gubernur Bali ini nomornya nomor 2021 tahun 2020. Ini acuannya. Apa yang menjadi titik poin dalam penegasan waktu kami diundang rapat di Kapolsek beserta seluruh Jalan Desa Adat juga ada di sana, ada forum juga. Yang terpenting dan semua itu adalah niki pemekasnya mantu yang pengisir tiga niki dan Jalan Desa dengan kalian support penonton serang kami. Biasanya kalau kita merayakan tahun baru di situasi dan kondisi yang normal, ramai. Apapun yang dilakukan itu wajib dan wajar, tidak ada yang menyalahkan. Tetapi untuk tahun 2021 ini, melihat dari yang namanya maklumat Kapolri turun lagi terakhir, maka setiap Kapolda turun lagi, setiap Kapolres turun lagi, setiap Kapolsek wajib hukumnya mengumpulkan seluruh jajarannya, termasuk kami juga diundang kemarin di kantor Polsek. Setelah itu turun surat dari camat terakhir kemarin yang sikapi bersama, mohon ditegaskan kepada seluruh warga di wilayah desa masing-masing agar dalam menyambut tahun baru 2021 ini menjadi perhatian kita semua. Artinya perhatian kita semua itu apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan supaya dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti diharapkan dengan koordinasi seperti ini, pemahaman kita, komitmen kita bersama dalam rangka menjaga Serampingan biar tetap aman dan damai, itu adalah merupakan kebutuhan dan kewajiban kita bersama. Itu poin pokoknya. Nah kemudian, Dijang ingin sedikit memberikan tambahan penjelasan terkait dengan penegasan yang disampaikan oleh Pak Kapolsek melalui surat gubernur atau edaran Gubernur Bali ini. Mungkin Iredani semoga tidak salah sami kalau sampun mirang sudah mendengar bahwa ternyata COVID-19 sekarang ada varian baru lagi. Munculnya di Amerika, bukan, di Inggris, di Australia. Sehingga surat yang keluar dari pemerintah pusat sekarang melalui Kementerian Kementerian Luar Negeri, seluruh warga asing tidak pandang bulu dari manapun juga tidak boleh masuk ke Indonesia. Ini terhitung tanggal 1 bulan Januari tahun 2021 yang akan datang. Jadi suratnya udah turun, maka menyikapi apa yang menjadi instruksi dari Kementerian Luar Negeri ini, ternyata COVID-19 yang selama ini parah ini sebetulnya di antara kita termasuk Tiang, ini termasuk Tiang dan orang-orang lain termasuk Tiang di dalamnya, kadangkala sering meremehkan. Artinya bakat memboyo asalnya senja berbahaya begitu. Tetapi kalau kita melihat dari mass media melalui juga internet, yang kemarin aja meninggal dokternya itu lebih dari 18 rasanya itu di seluruh Indonesia. 18 dokter ahli yang meninggal akibat COVID-19 dalam hitungan 1 kali 24, bisa 14 dokter mati. Itu semua profesor-profesor yang meninggal. Artinya apa? Kita di desa karena kebetulan situasinya tidak semerah yang ada di kota besar, rasanya kok merasa aman. Padahal sesungguhnya kalau realnya bagi teman-teman yang paham tentang kesehatan, biasanya takut banget nih. Dan setelah dia baca semoga sarang sami untuk apa, Niki kita terpaksa menyampaikan bukan ahlinya dia, tapi menyampaikan dari apa yang dia tahu. Kalau COVID-19 biasa yang belum melalui mutasi atau varian baru, yang diserang hanya paru-paru, alat pernapasan kita. Tetapi setelah mutasi yang terjadi di Amerika dan di Australia ini, yang diserang adalah usus halus dan otak, sehingga proses kematiannya jauh lebih cepat kalau kena varian yang baru ini. Nah, oleh karenanya terkait dengan hal ini, maka judul pertemuan yang dia lakukan dalam rangka menyongsong tahun baru 2021 ini, saku napi ja antuk maksud ditian seluruh surat edaran instruksi yang diturunkan oleh pemerintah pusat, apakah Kapolri, Kementerian, termasuk Gubernur Bali, Bupati Tabanan, dan surat camat yang terakhir kemarin, tunasikan untuk di desa Serampingan ini, iring sarang-sarang kita sikapi bersama-sama. Di antaranya yang ingin kita tegaskan adalah, nah ini yang terpenting, adalah ini. Satu,
yang ingin menegaskan, setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat, fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama menyambut tahun baru 2021 wajib melaksanakan protokol kesehatan, antara lain, ini di garis bawah ini. Yang macam sebetulnya lagu-lagunya lama, tetapi sangat-sangat penting, dan ini adalah kewajiban kita semua untuk mengingatkan warga kita di wilayah masing-masing. Satu, harus setiap saat memakai masker dengan benar. Oh, ini sih dengan benar di belakang sekarang. Masker itu kan kadang-kadang ini kan kalah ini ngomong itu misalnya pakai masker. Kalau sampaikan dia ngomong ini mohon maaf ya, ampun saja kan. Terpaksa dia buka ini sengal-sengal dia ngomong. Mestinya pakai masker karena pada saat ngomong indah sebetulnya akan ada interaksi langsung yang menyebabkan orang lain itu kena. Kedua, mencuci tangan, jadi harus mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir setiap saat. Pangkudo aja semakin lemeng mungkin semakin bagus kalau sudah niki surat edaran itu. Jangan tidak macam niki. Ban ngelemeng aja ohnya pun apa? Nah itu kan gangguan teknis itu. Tapi bantu pertanyaan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan semua bidang sarang kami membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak, juga sudah umum yang hanya menegaskan. Kemudian yang keempat, tidak boleh berkerumun. Ajaknya semua orang ini sebetulnya melanggar juga kita ini, tapi karena apa di sini kita inderen lokal sifatnya dan ajaknya sekarang ini kan kangwang kumpul belum kita maksud yang masing. Bila perlu udah pernyataan yang di FB yang kumpul-kumpul ini. Kemudian yang kelima, membatasi aktivitas-aktivitas apapun bentuknya di tempat yang umum dan sendiri di tempat yang keramaian. Itu adalah wajib dilakukan oleh pelaku usaha, pengelola usaha, penyelenggara, penanggung jawab tempat, baik fasilitas umum maupun khusus dalam rangka menyongsong tahun baru 2021. Kemudian itu nomor A. Kemudian yang nomor B, niki di garis bawah ini, dilarang keras. Ini yang mana cuma sini kayu ini sama-sama. Yang nomor B ini bakat pikir yang macam di rumah sakit bercerah masifur. Dilarang keras. Nomor 1, menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru 2021 dan sejenisnya baik di dalam maupun di luar ruangan. Adik itu menyentuh yang dikerja payuban. Dilarang keras menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya baik di dalam maupun di luar ruangan. Ini yang mari kita sikapi bersama. Kemudian yang kedua, dilarang keras menggunakan petasan, kembang api dan sejenisnya. Ini bingung masih mikirin biasanya tidak mundur ini kayaknya kalau anu nih ngadainnya ini. Kembang api biasa rame masih di jalan ini. Kalau itu bos kayu nih. Ketiga, dilarang keras minum minuman yang menyebabkan mabuk. Tadi ini Tobin yang enggak masih masalah sebetulnya. Tetapi ini wajib tidak dari semua Summit yang sampaikan karena hasil keputusan rapat di kantor sama ini berjenjang. Jero Bedesa, kemudian seluruh Pak Ketua BPD, Pak Babin Kaptipmas, Babinsa, perangkat desa, sekretariat Sami ngiring malih bos kayunin. Kira-kira dari semua yang menjadi penegasan-penegasan dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, termasuk di kabupaten dan kecamatan, sapunapi untuk nandabin gumanti desa Druene di Trampingan ini, tidak usah memandang desa lain. Kita hanya ingin Trampingan ini mungkin pengaman. Yang tidak pangbukunya di Selemada Gama, kalau terjadi pang di luar Trampingan itu kena, tapi itu kena, kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Contoh kan pengalaman yang ingin saya sampaikan. Waktu belum ada yang terserang COVID-19, Trampingan ini kan hijau ini. Nah, kayaknya susah Trampingan penuh, namanya agak jemat-jemat gitu. Tapi ternyata Trampingan kena.
Ini kok Slemanten nggak kena sama Manikyang dan Warszawa nggak kena. Kok kita yang kena? Bahkan 2 periode kenanya. Pertama ada periode yang 2 orang, Patni dan di Jembrano itu diketok itu. Kemudian yang kedua ini anaknya Pak Sekdes kena 2, ditambah 1 lagi Jumat Jembrano. Istrinya Wayang Wedo. Nah jadi pengalaman-pengalaman itu 316 menjadi landasan dan dasar kita. Kira-kira dalam merayakan tahun baru 2021 ini, ngiring kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Tentu harapan kita yang mengajak pada kesempatan yang baik ini saku napija, instruksi, surat edaran, petunjuk, maklumat, perintah yang diberikan oleh pimpinan yang dados gimnastiknya paling jelas ngiring keselamatan persepsi kita ikuti bersama-sama. Yang ingin menggarisbawahi waktu rapat di kantor Kapolsek, kengken bicaranya jero pedesa sareng sami. Ini Pak Kapolsek minta ini karena ini adalah berjenjang dan dampaknya luas. Lan saling melepas. Kalau terjadi permasalahan misalnya di tengah, saya ini gangguan lagi. Tapi nggak apa-apa. Gangguan itu wajar terjadi. Tapi nggak apa-apa. Maksud Titia, sekali lagi Titia mengajak dalam pertemuan hari ini Saku Napija untuk Nabdabin menyikapi khusus untuk Serampingan, tidak usah bicara tentang desa yang lain. Pokok ajak Titia mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kita juga membuat komitmen tingkat desa. Jadi itu hal penting seperti kami yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan apa nyongsong tahun baru 2021. Bos yang mohon masukannya. Terakhir yang keempat, ini penting juga nih. Niki yang keempat ini adalah sebentar lagi kan ada warga kita kebetulan pengisering dia lebar prosesi upacara sebagaimana kita ketahui bersama. Puncaknya adalah tanggal 3 Januari 2021 mendatang. Ini sama nampak sekarang sudah tanggal 29. Dan hari ini sebetulnya juga akan ada kegiatan tapi malam. Megentos busana. Kegiatan megentos busana juga ramai nanti. Kemudian tanggal 2. Tanggal 2 itu dari pagi sampai malam menjelang persiapan untuk kesetro di pagi hari atau di siang hari itu juga akan banyak yang hadir. Artinya warga itu apakah yang sisio, kemudian di sini juga akan ada senkron real. Nah sehingga hal ini menjadi catatan kita di Serampingan sekarang. Dan Pak Kapolsek, mohon maaf yang sering dibel. Beliau ini menjadi atensi di Serampingan sekarang. Yang dibel-bel ini karena beliau melihat di Serampingan ini ada peluang kayak di Bajra Kelor katanya. Yang ditakuti sementara Sami di Bajra Kelor kemarin kan ada upacara adat. Totalnya yang kena di sana kan hampir 38. 38 orang yang diisolasi di Nyigda hanya gara-gara upacara apa itu? Ngaben juga. 38 dan itu berkembang terus itu karena waktu upacara ngaben itu berlangsung ternyata kontak satu dengan kontak lain itu kok nyambung. Yang mana ngomong aja ya no. Setelah dicek oh no, yang mana aja ngomong ya no, kok aja yang baru cek no. Artinya sangat mudah menular. Nah oleh karenanya terkait dengan situasi dan kondisi saat ini karena sebentar lagi Ringgrio di sebelah Niki akan ada upacara yang cukup akan mendatangkan orang banyak. Maka kita kembali bos ada komitmen kebersamaan kita. Saku napi atau nabdabin kita nggak boleh melarang, nggak boleh. Kegiatan ini mesti harus jalan, tetapi intinya saku napi atau nabdabin gumanti protokol kesehatan yang menjadi acuan kita tidak bisa atau tidak ada yang melanggar. Sehingga posisi Serampingan walaupun ada kegiatan upacara kita yang berharap tetap dalam warna hijau, tidak ada perkembangan mengarah ke kuning, apalagi sampai ke warna merah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang berikut masih ada kaitannya dengan upacara tanggal 3. Tijang Maliji Bos ingin buat komitmen dengan kita semua ini.
3 desa adat, Pak Ketua BPD, perangkat desa, Pak Babin Kamtibmas, Pak Babinsa. Yang menerima masukan terakhir kemarin ada beberapa sisil. Ini terbuka aja nih. Mekito, Mato, Mekito, Mato, Lu. Memang sudah ada keinginan nakal yang jaga jarak, nakal yang memposisikan diri sing melanggar prokes. Tetapi apakah itu menjamin? Ini yang menjadi catatan kita. Biasanya apakah kita izinkan, apakah kita berikan? Ini kami ngadain melalui bos. Karena yang ingin apa yang kita putuskan dalam pertemuan khususnya di tingkat desa Serampingan ini adalah keputusan kita bersama, bukan keputusan 1-2 orang. Apalagi menyebut ini keputusan Ketua BPD, jangan. Keputusan Perbekel jangan, Sekdes jangan, atau Babinsa juga jangan. Tetapi yang kita bicarakan hari ini, sapu napi untuk menyikapi sehingga kita semua menjadi aman dan tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih ini maksudnya yang ini tidak diizinkan, yang ini diizinkan. Salah kita, itu yang nggak boleh terjadi. Nah oleh karena terkait dengan hal ini, kirim balik bos, kita coba belibakan bersama, kita bahas bersama, sehingga apapun yang diputuskan dalam pertemuan hari ini adalah yang terbaik untuk keamanan, kenyamanan, kedamaian desa Serampingan yang tercipta. Yang kira itu dari kesempatan Sami yang menjadi pokok bahasan hari ini, dan ini sangat-sangat penting dan perlu kita sikapi bersama. Dan untuk selanjutnya, biar apa yang saya sampaikan ini menjadi klop, lengkap, kemudian tidak ada yang tercecer. Mungkin pada kesempatan yang sangat baik ini, sebelum galah jadi yang kembalikan kepada Pak Sekdes selaku pembawa acara, juga sedikit memberikan kesempatan kepada Pak Dwi dulu. Nah ini Pak Dwi ini kan ikut rapat ini, dia juga banyak ngomong waktu di Kapolsek itu. Pak Dwi di belakang dengar-dengar dia kalau waktu ngomong itu. Jadi yang minta Pak Dwi melengkapi dari apa yang saya sampaikan tadi, sehingga nanti apa yang saya sampaikan bukan keinginan pribadi Perbekel, bukan, tetapi ini adalah semata-mata apa yang turun dari atas, kita coba sikapi bersama-sama sehingga nanti Serampingan ini kita harapkan menjadi aman, damai, dan seterusnya menuju sejahtera. Jadi kira-kira demikian. Untuk selanjutnya waktu yang diberikan kepada Pak Dwi melengkapi berapa yang saya sampaikan. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama yang saya hormati Pak Perbekel, Pak Ketua BPD, Bapak Pendesa Adat Senang Sami, Bertiganti, Bapak Ibu-Ibu Senang Sami, khususnya Mande, adik-adik Sekutuno, aneh banget uangnya sekian. Terus rekan saya Pak Babinsa. Siap, hormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dalam sifatnya intern, tapi yang minta harap dimaklumi karena kondisi dan situasi serta tempat seperti ini yang kita maklumi aja. Untuk mencari sebuah kebersamaan namanya kita harus laksanakan. Terus yang kedua terkait dengan adanya nanti perayaan Natal dan Tahun Baru, yang tegaskan dan himbau kepada adik-adik Sekutuno khususnya di sini, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban desa kita. Yang himbau sekali lagi jangan sampai membuat acara di tempat umum khususnya di Balai Raya. Yang mohon minta sekali lagi untuk keamanan kita sareng-sareng. Kunapi adik-adik siang. Siap niki napi kita teman. Yang nak tayang bajang masih nak kiwah gitu. Tapi yang minta niki untuk keamanan kita bersama. Mari sama-sama jangan sampai membuat acara di tempat umum khususnya di Balai Raya. Terus yang minta sekali lagi untuk petasan-petasan ini jangan sampailah karena ada penjualnya. Memang ada yang aku juga di dalam kepolisian ini ada izinnya. Yang juga tidak tahu terus terang ya. Jadi yang menertibkan di bawah, tapi atasan punya rekomendasi izin ada. Apa boleh buat itu suatu institusi.
yang akui, yang suruh menegakkan yang menegakkan, yang menghimbau, tapi mohon kesadarannya untuk kita sama-sama menjaga serampingan ini supaya aman, tentram dan damai. Terus kaitannya dengan miras. Kalau minum bisa, silakan minum tapi tahu diri. Apa itu artinya? Habis minum jangan sampai membuat hal-hal yang negatif. Jangan bawa motor, jangan berkumpul. Kalau minum di rumah silakan aja, tapi jangan ribut ya. Belum. Coba aja gitu. Terus kaitannya dengan acara yang nanti Pak, yang kemungkinan pengambilan acara tanggal 3 Juli ya, bagaimana kita atur seluruh besok supaya berjalan aman, seluruh besok aman, yang aman, serampingan pun aman. Terus miras sudah, himbauan untuk tempat umum sudah, yang pokoknya prinsip yang mari kita sama-sama jaga serampingan supaya aman. Yang layak riki, sarang-sarang, berwenang serampingan iki, umubi, aman. Ini kan semantan itu. Yang asing di bos sudah semua disampaikan sarang Pak Profesor tadi, termasuk maklumat Kapolri sudah disampaikan. Itu maklumat terakhir keluarnya tanggal 23 September ya. Untuk mengatur kita dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Tolong itu dihormati, yang sebagai babin di sini yang tidak saklek Pak. Artinya mari kita sama-sama mengisi, yang mengisi Bapak yang juga banyak kekurangan, saling menjaga sama-sama. Itu aja kemungkinan yang dapat yang sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, yang mohon maaf, yang patut yang kembalikan. Yang kiri dengan Om Santi. Terima kasih Pak Babin Kamtibmas, Pak Dwi sudah melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Dan lanjut kita berikan kesempatan Pak Komandan, Pak Otu untuk melengkapi dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Pak PBD terakhir ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mau tutup ini nanti tidak kelihatan wajahnya. Mantap ini. Yang cantik tersenyum biasa. Panjang lebar mungkin sudah disampaikan Pak Kades. Terus penghormatan tadi sudah banyak. Saya langsung dari semua yang ada dalam ruangan ini yang saya hormati. Saya mungkin seperti lagunya Romai Rama, aku tidak mau ambil resiko. Karena kalau di militer dulu di batalion itu terlalu tegang, terlalu sibuk. Jadi semua berlomba-lomba untuk pindah ke teritori. Sekarang terbalik. Jadi lebih, kalau di batalion itu lebih, ini mohon maaf ya sedikit saya cerita situasi terakhir. Terbalik, situasi di teritorial lebih tegang daripada situasi di batalion. Kita mau balik ke sana, kita usianya tidak pas masuk kembali ke batalion. Nah, apa yang dibacakan oleh Pak Kades tadi, itu kalau kami di Dinas Nani masih ada tambahan beberapa kali lagi. Tidak boleh bersalaman. Lalu yang petugas-petugas itu dipesankan itu apa namanya, kaca itu dulu kita pakai kacamata kecil, sekarang kayak besar seperti ibu ini. Itu menggunakan itu. Nah, saya lupa namanya, agak susah itu. Kemarin kami Natal di sana itu saya menghadap Pak Kapolsek itu. Waktu kurang lebih berapa? Jadi Bapak umat saya itu kurang lebih ya 100 lebih. Lalu diperkirakan lokasinya seperti apa? Saya gambarkan. Kemudian Bapak hanya menyetujui kurang lebih 50. Itu kami diawasi ketat. Tidak boleh pakai musik. Nah, adik-adik yang teman-teman itu, saya bilang tadi saya tidak mau kayak lagu dangdut itu, aku tak mau lagu resiko. Jadi Pak Dwi itu menyampaikan itu sudah benar, tetapi pelaksananya nanti pas di hari-hari yang kita tunggu-tunggu ke depan itu, apapun pelanggaran itu pasti ada tindakan yang kita malu nanti. Kita
kemarin nanti. Jadi berkaitan dengan satu pegawai, saya mungkin mau izin Bapak, kalau kita hanya bicara saja mungkin tidak pelaksanaan tidak bagus. Saya berkali-kali kemarin sebenarnya kita bentuk tim, kalau memang timnya tidak jalan maka tim Satgas kemarin itu kita manfaatkan dan diapelkan. Saya dengan Pak bagi tugas. Dibagi tugas. Kalau masalah kerumunan saya agak sedikit pesimis karena pasti orang harus datang. Begitu datang tidak bisa disuruh balik kanan. Nah, pengawasannya itu kalau dibentuk tim atau tim yang kemarin itu Satgas itu ada, tinggal nanti diapelkan Jeruk Desa itu menentukan jam kegiatan jam berapa, lalu kita bisa dibagi jam-jam saat itu tim mana yang bertugas pada saat itu dibantu dengan calon. Kemudian pengawasan nanti dari saya pikir nanti Polsek akan mengawasi setiap saat. Ini hanya sekedar masukan dan saran kalau diterima mungkin masih bisa diantisipasi. Saya kira tidak masalah. Tapi pada intinya kita lakukan semuanya ini untuk menjaga nama baik daripada Desa Serampingan. Kemudian ketertiban keamanan diakui. Jadi untuk melubernya atau bertambahnya kerumunan itu akan sulit diatasi. Contoh seperti yang tadi saya bilang, kemarin kita di gereja itu mendaftar, mau masuk gereja daftar. Jadi ada yang datang tidak sempat mendaftar karena simpatisan yang datang dari luar kota mampir beribadah. Akhirnya mereka disiapkan tempat khusus yang tidak boleh kontak langsung dengan umat yang sudah ada. Nah, saya kira nanti kalau kita di sini seperti yang disebutkan tadi, saya punya usul seperti itu Bapak Ibu, nanti kalau disetujui maka di jadwal kegiatan itu mungkin sudah seperti tadi Pak Purwoto sudah menyampaikan, hari ini juga ada, besok dan selanjutnya nanti ada. Maka tim itu kita bagi. Kalau mengenalkan saya dengan Pak Bu, maaf saya jujur ya, saya bergerak terus siang malam, saya ikuti operasi itu 1 hari 2 keliling. Jadi titiknya tidak satu. Titiknya di mana ada kerumunan di situ pasti mampir untuk tidak dibubarkan, karena makanya saya pakai udang ini supaya lebih menyatu dengan masyarakat. Tindakannya adalah humanis. Kemudian nanti yang melanggar di sana bukan sendiri TNI Polri. TNI Polri punya tugas jalan. Ada Satpol PP dan instansi lain yang ikut pada saat yang bersamaan. Nah, kalau ada hadir Satpol PP yang memakai masker seperti saya sekarang, pasti kena. Nah, ini melakukan nakut-nakutin, tapi segala sesuatu yang berkembang, saya sedikit bercerita supaya kita bagaimana mencari solusi seperti itu. Nah, saya kira seperti yang tadi saya sampaikan, mari Bapak Ibu, kalau dari pemikiran saya, tim Satgas yang sudah ada, mungkin nanti ada waktu tertentu bisa diapelkan. Nanti saya bagi waktunya dengan Pak Dwi untuk ditugaskan sesuai jadwal kegiatan yang dikasih oleh Jeruk Desa Adat, kegiatan inti di sini. Ya, saya kira demikian Bapak, nanti saya cerita banyak-banyak Bapak Ibu bisa ada yang ngatur. Saya jadi dengan pemanasan. Baik, terima kasih Pak Otu sudah memberikan tambahan penjelasan, dan ini rupanya udah langsung ini ke poin penting ini yang menjadi catatan. Pertama yang ingin digarisbawahi semua tamu kami, apapun yang dilakukan oleh Pak Otu, kami, Pak Ketua BPD, Pak Sedes dan jajaran termasuk Babin Kamtibmas dan Dirjen Desa Adat bertiga, enten poin dukungan sareng sami susah bisa dilaksanakan. Oleh karenanya pada saat ini dia hanya menekankan ngiring kerjasama, dukungan, support, sekaligus koordinasi dan komunikasi intens kita lakukan setiap saat, sehingga tanggung jawab kita ini adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perorangan dalam rangka membuat Serampingan ini biar nyaman, aman dan damai. Kemudian yang kedua, penekanan Pak Otu ini kok sepertinya ada arah positif ini. Ngiring sebentar kita beri bagang alih untuk mengefektifkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan kerja adat yang ada di sebelah, utamanya dalam prosesi
tanggal 3 yang tanggal 2 dan 3 yang akan datang. Tadi ada masukan dari Pak Babinsa, apa tidak sebaiknya Satgas Gotong Royong yang ada di desa adat kita ini diapelkan, sehingga diapelkan itu nanti akan diberikan semacam arahan oleh Pak Babin Kaptibmas dan Pak Babinsa untuk membagi tugas dari tempat-tempat yang ada siapa di mana, sehingga nanti akan ada ketegasan dalam rangka mengawal prosesi upacara dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi catatan yang tadi sudah ada penekanan, mungkin dalam proses memberikan pemahaman dan pengertian dan pemberitahuan sifatnya humanis. Jadi yang tidak menyinggung perasaan lah. Penapian itu sehingga proses ini diharapkan nanti bisa berjalan dengan bagus. Ngirim lagi bos kita di belakang nanti. Oke, terima kasih Pak Oto dan Pak Dwi sudah melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Nanti Pak Ketua belakang aja nanti ceritanya nih. Yang pikir vlog ini semua permasalahan yang sudah dimunculkan. Nah, mungkin untuk membahas dari 4 poin yang sampaikan tadi, karena 2 poin yang penting terakhir ini adalah mendasar dan harus kita ambil keputusan hari ini, maka kita ingin mendapatkan masukan saking Ratu Widodari Semeton Bidang Serang Sami, sehingga dengan masukan itu nanti kita coba bahas lagi lebih rinci, lebih tajam, sehingga nanti akan keluar semacam keputusan akhir yang akan kita jadikan landasan, kita jadikan pedoman dalam rangka melaksanakan aktivitas dan kegiatan khususnya menyambut tahun baru 2021 dan hubungannya dengan kegiatan yang ada di sekolah. Kebetulan berbarengan dengan menyongsong tahun baru 2021 ini. Yang kira-kira Semeton Serang Sami untuk mempersingkat waktu, makin galang puniki jadi aturan pikiran pemakas mengatur ini Widodari Semeton Serang Sami untuk memberikan respon, tanggapan, masukan, saran terkait dengan apa yang menjadi topik bahasan dalam pertemuan hari ini. Nggih, silahkan memulai urusan. Semakin banyak memberikan masukan, tentu nanti apa yang kita putuskan pasti lebih sempurna. Ngirim terus dari mana memulai urusan? Satu, kalau Swastiastu, terus tidak bisa. Om Swastiastu. Sekretari desa dan berjajarannya, terus bantu bagian yang kemudian sudah ada bisa ada sebagai usul selanjutnya yang lalu lanjut ring seperti ini selipan usul selanjutnya sebagai penelitian dan mencetak penelitian terkait dengan strategi COVID dan terkait dengan pengamanan COVID khususnya ini juga terkait dengan adanya kegiatan ke upacara pengaringan yang itu saya sampaikan tadi yang menyampaikan di awal tentang melakukan koordinasi awal yang beserta dengan koordinasi beliau sudah ada di temu untuk memiliki cuma dalam teknis dan bagaimana dan ini tidak sedikit mungkin saja seperti ini kita bicarakan A mungkin dia pelaksanaan juga saat ini. Nah, setelah hal itu saya juga perlu menekankan kembali rapat koordinasi pada tempat ini yang lebih baik dengan situasi dan hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan kedepannya terkait kegiatan keagamaan kita laksanakan pada hari hanya tanggal 3 Januari dan kita tetap akan berdiskusi dengan Pak Dodi Kaptibmas dan Babinsa sesuai dengan masukan dari Pak Babinsa akan melibatkan COVID dan juga kita lakukan COVID-nya terlalu misalnya akhirnya kita COVID kita sudah keluar. Nah, kalau kita libatkan semua rasanya kurang efektif juga. Dalam kita anggota kita sudah banyak, terus sebenarnya juga sudah banyak. Sehingga apa yang kita mulai acuan untuk memilih anggota sehingga tidak
Nah, kedua akan masukkan tiang bertambah hari pada hari tertentu dalam jam 9 ini. Tanggal 2 dan tanggal 3 membutuhkan personil untuk amal itu. Akhirnya jika bisa ada sudah ada personil tanggal 15. Juga tidak akan memaksimalkan acara berikutnya. Segala sesuatu untuk penyampaian itu keluarga, kegiatan sosial, atau keluarga real, terus sebagai seragam, dan juga sudah ada penjelasan. Ya, ada apa yang menjadi keinginan kita dan untuk khususnya untuk peran ini karena lebih lanjut. Juga pemahaman dari masyarakat juga karena lebih karena daripada kita berbeda terangkan melibatkan satgas kadang-kadang pemahaman juga tidak betul. Kita berjalan semua dari awal untuk keamanan kita kerja juga secara lebih lanjut. Jadi penyampaian kita bergabung sah dan Pak Presiden Kartimas. Untuk hari-hari itu, kalau ada personil yang bisa dilibatkan ke desa, khususnya dari Kapolsek, dalam ini sebenarnya, dalam artian artinya dari segi ketertiban bisa kita lebih berani, juga bisa kita melakukan aparat. Artinya sehingga apa pesan yang untuk menyampaikan jangan berkerumun atau untuk keramaian agak di negara, ya lebih daripada kita menyampaikan daripada orang-orang kadang-kadang juga dia orang yang datang juga meragukan kita di seperti apa itu kadang-kadang kita melakukan haknya seragam menjadi aparat jadi nah itu menjadi yang di awal. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kita untuk pemenang besar ini mudah-mudahan saja tidak menjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ini akan terjadi kepada Pak Portugal dan Pak Kartimas dan Pak bisa mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa nyambung permasalahan yang ada di beliau khususnya untuk kegiatan ini. Terkait dengan penyampaian patut untuk keramaian, kira-kira untuk mau itu sudah awal. Sebab sampai hari ini dimana penyampaian daripada panitia pada sekian apa ada perencanaan belum dulu, tapi kita berkoordinasi di sekitar sore kita akan berkait dengan khususnya untuk acara luar dan tidak ada perubahan teknologi lain. Coba tidak yang perlu saya perlukan. Tapi di awal yang sudah penting untuk penyelenggaraan hubungan kita diadakan. Cuma kalau memungkinkan hubungan kita harapkan. Jadi saya tadi yang dulu. Suksemo Irama Desa Adat Wali Agung sampun menanggapi beberapa hal, nanti segera kita akan bahas bersama. Tetapi untuk sesi yang pertama ini, yang Mas tiga masukan pun pang pesanan. Siro yang kedua terusan. Terus Irama Desa Adat Ungu. Betul-betul yang dan Bapak BPD dan jajarannya tentang saya Babinsa dan Babinsa untuk Makim dan keturunan ini ada sekalian yang hormati dan Indonesia ada sekalian yang hormati dan juga serta sahabat yang ini garis yang sedikit macam untuk ini apa yang sampaikan oleh Dokter ada beberapa masukan yang jelas intinya kebersamaan tentang menghadapi kesehatan baru dari mata untuk keamanan juga yang sepakat nantinya sudah berkoordinasi kerjasama dengan Patrolnya dan Korwas kita yang seperti bagaimana menyikapi biar yang dilikukan aman dan pada umumnya aman di desa kalian. Ini nikah yang bukan baru dan ini negara pelaksanaan upacara budayanya rindu jadi
dan sepakat dengan nafsi yang disampaikan oleh Komisi Bidang Agung. Rekan saya punya kegiatan satgasnya sudah ada dan sekarang melebihi dari dusun-dusun dari adat lain. Untuk itu yang percayakan pada kondisi adat sampingan dan dibantu oleh Dinas dan Dinas mungkin kemarin kalian itu bagi atas dan Pak menikah ya. Ingin semua di Organisasi Adat Munggu ada penegasan nanti yang akan ingin mengapa juga. Lanjut, mari Siki. Menawi sira sami ngomong urusanmu. Nggih, terus di Organisasi Adat Jembrana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Secara koordinasi semuanya yang hormati, saya manusia itu kita mengambil gede, tapi sampun apa? Tadi sampun besar, seperti Pak Dokter, Barinsa, Badan Dinas Salur, Jembrana. Ini yang menanti untuk keamanan kita bersama dari kita saking begitu akan membangun sepakat saya sampai punya kalau semua ini penampilan tahun baru ini diadakan dengan diadakannya untuk menyambut tahun baru ini sudah pasti akan mengurangi efek penyebaran COVID-19 kalau segar itu itu inti yang dilakukan pelaksana untuk dengan itu tidak lunas saking mahal sampunan diadakannya pelaksanaan menyambut tahun baru ini dan itu yang jelas dan itu yang kami sangat patut bertegas memastikan dan mudah-mudahan yang pentingnya atur Idodane semeton bidang saran kami untuk sesi pertama sampun 3 masukan. Saneka pertama saking Organisasi Adat Kaliagung, lanjut ke Organisasi Adat Munggu dan terakhir tadi Organisasi Adat Jembrana. Intinya adalah kita ingin membahas satu persatu dulu. Pertama menyangkut masalah yang disampaikan oleh Organisasi Kaliagung. Satgas saat ini memang kalau kita melihat dari personilnya banyak. Ini banyak sekali ini. Mungkin 50-an ke jero kita 50 orang. Jadi kalau itu sampai dilibatkan berarti membuat kerumunan baru. Padahal kita sesungguhnya mengurangi orang, tetapi karena semua dilibatkan kok banyak orang yang berkumpul. Berarti tidak sejalan dengan apa yang menjadi arahan pimpinan. Oleh karenanya kita sepakat. Tadi digambarkan pecalannya itu ada 12. Mungkin 12 itu yang diefektifkan, tetapi sebelum ditugaskan, kita sependapat kalau setuju malah jebos di Indonesia, mungkin masukan Pak Otu atas koordinasi juga dengan Pak Dwi, kita kumpul pecalang sekali di sini. Kita juga akan ada di sini nanti ikut di dalamnya. Kita akan bagi tugas. Kira-kira apa yang menjadi poin-poin penting dalam rangka pengamanan baik di tanggal 29, di tanggal 2 maupun di tanggal 3 yang merupakan puncak dari kegiatan pada saat upacara Fitroyaknya yang akan datang. Kapan kita kumpul? Ngirim mali jebos apa kalau disepakati kita buatkan jadwalnya sehingga nanti Dityan dengan Pak Dwi dan Pak Kocu bisa datang. Kalau perlu dengan Pak Ketua BPD juga hadir nanti di sana. Sehingga dalam proses ini rasanya apel ini yang anggap penting juga ini. Jadi untuk memberikan arahan umum dan untuk mengingatkan bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab kita pribadi, tanggung jawab kita semua dalam rangka mengamankan prosesi yang akan dilaksanakan di puncak-puncak kegiatan itu tadi. Ngirim lagi bos, kalau disetujui kita tunggu jadwalnya kita susun. Kemudian yang kedua, mohon juga ini Pak Dwi apa Tiang yang ngomong nanti, terserah Pak Dwi nanti. Kalau Tiang yang ngomong Tiang langsung bilang Pak Kapolsek nanti. Maksudnya begini, tadi ada masukan saking dari Organisasi Adat, khususnya adat di Tiang Balai Agung.
karena pecalang juga sudah kita maksimalkan nanti melalui kegiatan di tanggal-tanggal yang saya sampaikan tadi, tidak salah kalau juga mohon bantuan langsung personil tambahan dari pihak polsek, sehingga nanti lebih banyak kita ajak untuk berkomunikasi dalam rangka menyikapi situasi yang terjadi pada saat proses itu berlangsung. Nah, sehingga nanti kita harapkan dengan adanya katakanlah teman-teman dari polsek yang memberikan support tambahan dari Bajre, itu diharapkan nanti proses belakangnya akan lebih bagus. Oleh Bos yang akan ada komitmen dengan Pak Dwi, apakah Tiang yang langsung ke Pak Kapolsek atau nanti cukup dengan Pak Dwi. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, Jero Manis Wadat aktif yang dikirim Balai Agung tadi menekankan terkait dengan adanya, niki jujur yang katakan Jero Manis. Kemarin dari Brembeng, kemudian dari Antap masuk ke Tiang, Ragana ngirim pertimbangan dan masukan. Nah, sangat saja warga Sisio Mekito anu kok ngabo angklung. Nanti besian Mekito ngabo blong. Karena nak lingsir kone aroh jelek asan yang nyelesai. Bang yang ngabo gong itu aneh. Ini kan permintaan ini. Tiang sampaikan waktu itu Kapuro, karena kami di tingkat desa ada yang kita kenal dengan Satgas Desa, ada yang kita kenal dengan Satgas Gotong Royong di bawah kendali Jero Desa. Maka apa yang menjadi masukan dari Sumatera Sanewau, tidak yang memutuskan, dan ini perlu yang koordinasikan secara khusus kepada yang terkait, khususnya yang ada di tingkat desa. Nah, hubungannya dengan tadi, Jero Desa Tiang Balai Agung sambung tegas mengatakan, sekali lagi Jero Manis Wadat Balai Agung sudah tegas mengatakan apa yang sudah diputuskan di masa lalu, karena ini adalah berlaku sama untuk semua, tidak ada pembino-bino. Katanya diputuskan sesuai dengan Tiang juga dengan beliau sempat atur di ruang rapat itu, kita tidak akan mengizinkan waktu itu untuk menggonggong, apalagi misi Balai Gajor rame-rame itu waktu itu. Nah, kemudian hari ini karena yang ingin juga mendapatkan komitmen yang sama, karena masukan ini muncul lagi, kalau benar nyesek gitu, dalam itu kan dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi yang lain, kalau kita melihat dari sisi keamanan COVID-19, mestinya sih nggak ada kata begitu. Gitu. Nah, oleh karenanya terkait dengan hal ini, ngirim Balai Jimas Bagan. Saku napi untuk namdabin masukan yang diberikan kepada Tiang yang sekarang ini Tiang koordinasikan dengan seluruh jajaran Prapengan ini, sehingga nanti kita berharap ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Jero Manis Wadat Munggu, Satgas Gotong Royong, oke, jadi cumbu nih, Satgas kita di sini nanti akan maksimal untuk menjadi pionir lah dalam rangka melaksanakan kegiatan di wilayah kita di sini. Kemudian yang terpenting tadi Sekot Bruno dia akan diisi di masing-masing desa adat, termasuk di Munggu nanti Tiang Munas kalau perlu Sekot Bruno kuliahnya dengan beberapa desa mungkin mengundang dalam rapat kecil lah di Balai Banjar, sehingga maksud Raga itu di sana akan diberikan harapan untuk mencoba menyikapi dalam rangka penyambutan tahun baru dengan ketentuan yang turun dari pemerintah. Kan itu maksudnya kan? Tiang Munas terima kasih kan, jadi mohon dikoordinasikan lebih lanjut di desa adat wilayahnya masing-masing. Kemudian yang berikut lagi di trailernya tadi sudah digambarkan apa yang dilakukan oleh Jero Manis Wadat yang dikirim Balai Agung. Pada prinsipnya di Munggu mensupport, artinya memberikan dukungan ngiring kemargian. Sementara di Jero Manis Wadat yang di Jembrano hanya satu poin yang digarisbawahi. Ian dados tunas, bahkan mari kita sepakati bersama dalam menyongsong tahun baru 2021 sebaiknya jangan diadakan penyambutan tahun baru. Itu aja penekanan beliau tadi. Ian ngidang ampura niki ada tersami untuk keadaan Pak Perbekal yang demit saja. Adi sing bang matanya rapi gigis sing. Jadi diharapkan oleh kita semua tadi masukan dari Jero Manis Wadat kita di Jembrano Ian ngidayang awang kita malu untuk tahun yang naik rame-rame, tim harus sambut dengan baik, kawan mau titik, begitu ajakannya, ngirim Balai Jimas Bagan. Jadi yang kira itu 3 poin tadi dari pendapat Jero Manis, tetapi yang belum nyambung tadi ini kan belum ada keputusan terkait dengan BRON. Maksudnya sampai ini Jero, ya terus untuk BRON ini yang bermasukan.
seandainya dia ingin memaksa untuk pakai gong atau bisa pakai gender keluar itu bisa pakai gender aja. Iya. Dari wadahnya pasti. Pakai gender aja kan. Iya. Nggih, jadi jero Indonesia menawi sampun taleranu mending rencana gender kan sampun daging kan. Ya, wali menyampaikan kalau pakai benar pasti. Nggih. Tapi untuk ini dengan gong tidak. Itu yang awal. Iya. Tapi terkait dengan nanti kalau dalam rapat koordinasi memberikan satu pelanggaran, juga ternyata nanti daripada koordinasi beliau, kita coba bersikap. Sampai saat ini untuk Irayan Gong kita minta perubahan lagi. Iya. Cuma pakai benar itu pasti. Ya, tidak. Oke. Semua, jadi masukan saking Jero Indonesia ada Jembrano terkait dengan gender pasti ke daging di kanan kiri pecah di kanan kiri. Tetapi sebagaimana penegasan Jero Indonesia ada yang dikirim Balai Agung untuk gong, angklung, Balai Banjur masih tetap mengacu kepada keputusan awal. Karena dari COVID muncul sampai dengan kondisi hari ini kan tidak pernah ada yang mengiringi dengan gong di sampingan ini, tidak pernah. Nah jadi keputusan itu masih tetap berlaku sampai dengan hari ini. Dan kalaupun ada masukan dan saran karena niat baik ngaturan istilahnya ngaturan seseorang nanti nih kan ngiring mari bos kita bimbangkan bersama di hari ini karena yang ingin keputusan ini kan kita yang buat di sampingan yang menginginkan sampingan ini aman damai kan kita juga. Jadi kalau sudah kita memutuskan misalnya tidak boleh gitu, kita pikir orang luar tidak akan bisa intervensi dalam kita sepanjang tujuannya adalah positif untuk keamanan kita bersama. Kira-kira kita anu ngiring di belakang kali Jumat kita ambil keputusan yang terbaik untuk kita semua. Yang kedua, kira-kira Sira yang memberikan masukan, yang berharap itu sebelum yang ada masukan lah. Ringkalas prinsip ini. Jurusan Dumun. Ya sedikit terus kayak dengan gong ini ampur banget, bukan tidak bisa ya, harus bisa, jangan pakai supaya sama-sama nanti dia yang coba kok di sana bisa sedangkan yang lain nanti yang merano tidak boleh, dia yang serba salah dan dalam mengambil keputusan kalau seandainya di sini dipakai karena dia yang akan menertibkan di setiap desa pertama. Lagi juga yang akan mempertanggungjawabkan sama pimpinan yang polsek. Itu mana? Ya, lebih baik. Terima kasih ini dari petugas kita ini. Mohon maaf ini ya, bukan dari siapa-siapa. Jadi untuk kita semua sebetulnya. Karena dari awal kita sudah ada komitmen dan ngangen gong, sebagaimana yang Jero Indonesia Balai Agung sampaikan tadi. Pak Babin Kamtibmas kita menegaskan dan sekaligus menekankan sebaiknya samakan, tidak usah pakai sehingga nanti merata dari ujung selatan sampai ujung utara perlakuan kita dari pemerintah desa sama, perlakuan kita kepada seluruh warga di setiap desa adat juga sama. Ini masukan lagi, jadi terima kasih Pak Babin Kamtibmas. Lanjut, yang lunas masukan makin saking sementara saya tiapkan. Mungkin dia sedikit Pak. Oke, Kawil Balai Agung. Oke, jangan langsung komandan seluruh peserta rapat koordinasi pada hari ini dan yang menghormati Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada intinya yang sependapat dengan apa yang dibilang sama Pak Dwi, Pak Dirmas, pada intinya untuk yang karyo di beliau tanpa Pak Tom itu pun kita sudah membuat komitmen dari awal munculnya pandemi dulu. Begitu dan tugasnya. Untuk yang penyambutan tahun baru, mungkin dia rasa tadi dikatakan ada aturannya, tidak kita bikin rame-rame, tapi mohon maaf Pak Jero Indonesia Jembrano, kalau itu ditiadakan, mungkin dia itu kurang sependapat sedikit. Artinya ya silakan menyambut tahun baru mungkin secara sederhana, mungkin di rumah nanti yang mewakili Skoduno, mungkin sudah dengar dia ini, mungkin dia merayakan nanti jauh dari jalan, nanti biar kita seimbang, kita putuskan pada hari ini apa boleh seperti itu apa tidak. Ya, cuma itu aja. Dan untuk Om Santi, Om Santi.
Baik, terima kasih Pak Kawil Balai Agung. Ini kan penting ini, karena kemungkinan itu diantisipasi maksudnya. Yang kini kengken, mari kita bahas bersama hari ini. Jadi apa boleh, apa ngiring, mari bos kita bahas bersama. Terus yang lain, ini yang minta lagi 2 ini, yang 2 sesi yang kedua ini lagi 2. Siapa aja dah boleh, pokoknya jangan disimpan apa yang menjadi keinginan kita, tujuan kita, tolong diangkat. Tulisan dulu. Atau tidak ada? Kan sih tadi paksa-paksa. Yang masing-masing paksa sebuah sing kita bertahan. Ya, terus ya. Terus ya. Mungkin obrolan yang mungkin kurang lengkap tadi jadi tentang pelaksanaan tahun baru. Ya, terus menyambut tahun baru itu boleh saja. Cuma di tempat umum terdados, di rumah itu boleh saja. Yang penting ada pembatasan itu tetap, pembatasan tetap dijaga, penyambutan boleh, tapi pembatasan tetap dijaga. Itu bisa di rumah, bisa di tempat-tempat yang jauh dari tempat umum. Yang penting tidak mengganggu lingkungan dan tetap menjaga keamanan dan kerumunan. Berarti semakin lengkap makin semakin lengkap. Ini tujuannya dialog ya. Tujuan dialog di sini kebanyakan. Itu semua sudah beri sahabat Jebrano sudah melengkapi. Makin ada sebentar biasa lagi. Tidak ada ke? Adik-adik Skutrono gimana? Coba nanti supaya ada penyampaian mewakili rekan-rekan yang lain. Keluh kesahnya itu di mana? Ya. Supaya nanti jangan dikira babinnya saklek itu loh. Perbekalnya saklek, babin saya saklek, babin kamdimas, babin itu dia, saklek, enggak ada ya, enggak ada. Jadi kita semua ini adalah untuk mencari yang terbaik, mencari solusi dan gambaran yang bisa diterima oleh semuanya. Jadi kalau belum ada yang memberikan masukan, kita coba tanggapi. Sementara Titiang Kawil Balai Agung tadi menegaskan pada prinsipnya apa yang diputuskan terkait dengan kegiatan fitriyatnya selama ini dan sudah berjalan sampai dengan akhir tahun ini. Kebetulan ini menjelang akhir tahun, kita komitmen kemarin memang tidak akan pernah memakai gong. Terbukti di Selamadang ini memang secara umum kegiatan-kegiatan sejenis kita tidak pernah pakai gong, tidak ada. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, sebaiknya apa yang menjadi komitmen di awal, yang makin ditegakkan, patuhan, jangan memandang siapa dan dari mana. Yang disebut keputusan dari desa dan desa adat sama seperti itu, berarti itu yang menjadi acuan buat kita semua yang harus kita amankan bersama. Ditegaskan dari oleh Kawil yang di Balai Agung mendukung apa yang menjadi komitmen pemerintah desa dan tadi yang ditegaskan kembali oleh Pak Wakil Kamtibmas, sebaiknya jangan pakai Balai Gancur dan Kom. Ini Pak Bos yang Munas masukkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perayaan, maksudnya bukan jangan dirayakan, jadi sudah ditegaskan oleh Jeroboam ada Titiang Rio Jebrano, merayakan silahkan. Tetapi ada beberapa poin-poin penting yang digarisbawahi tadi. Jangan di tempat umum karena kita ingin menjaga yang katakanlah situasi yang kondusif selama ini supaya tetap terjaga. Kedua, kalaupun misalnya merayakan mungkin di rumah masing-masing dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan. Sehingga ini pas saja lius saja. Mungkin tadi ada penegasan Pak Dwi yang minum pangsit nanti mabuk, minum boleh, tapi itu isi mabuk gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga yang misi misalnya memasak. Jadi tapi dengan protokol kesehatan. Jadi tetap protokol kesehatan ini menjadi acuan kita semua. Panten yang diizinkan rame-rame doketolnya. Nanti dia salah, Kamtibmas juga salah, Babinsa salah, pemerintah desa salah. Sesungguhnya silahkan sikapi dengan sebaik-baiknya, rayakan dengan sebaik-baiknya, dengan jangan di tempat umum. Yang tidak kalah pentingnya kalau merayakan aturlah aja 5 aja 6, tetapi tidak boleh berkerumun, tidak boleh mengundang teman terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di antara kita. Yang kira itu yang menjadi penegasan Titiang terkait dengan hal ini. Nah, makin yang belum putus
Sementara di acara kami yang belum putus adalah masukan yang berhubungan dengan GOM tadi, dengan balai ganjil tadi. Coba yang lunas dulu, sapu napi untuk kalau masukan yang tadi lebih banyak apa yang diputuskan dari awal, kocak manggil ditegaskan sampai dengan akhir tahun ini. Jangan dirubah-rubah lagi. Untuk memutuskan ini, yang mewali ini lunas masukan saking beserta rapat sekarang kami jurusan. Yang terus semua mungkin untuk anak saya di luar ya. Ngajar dan sebetulnya jangan kami mungkin sana banget punya jam. Ini penyambutan tahun baru meniki pada intinya kami sampun sana Kodaro itu tidak sangat setuju sekali meniki. Sekiwadan meniki santukan meniki tahun baru hari udah hari malah meniki tidak lunas yang membenten dari desa ini berupa sejenis informasi yang ditempel di suang-suang Balai Banjar. Satu kan yang nenten resido melaksanakan sangkep niki gitu. Mangdana, nah masyarakat yang sekedar lewat bisa membaca bahwa memang ada aturan seperti itu gitu. Satu kan niki ring menawi ring tempek sane nenten mewakili niki nenten mangda kuning rekaan nenten. Ini ring grios tadi sana Kodarwau ini gong dulu dengan perubahan mon gitu enten dados yang waktu sana saking angkat saking remeng itu tidak kejunduk kalau biko tidak sampun enten memberi tanggapan gitu sampun setuju kalau ragaan gitu nah mari bos tidak sering koordinator tentukan memimpin acara menjadi bos jam 12 malam di jam tanggal dan sangkap menjadi bos beliau yang sampaikan aturan-aturan menjadi bos terkait jadi tidak dikomentar oke semua Pak Kawin Titiang Ring Banjar Baru. Jadi intinya apa yang menjadi komitmen pertemuan hari ini mohon dituangkan dalam bentuk surat edaran dan himbauan yang akan kita bagikan di setiap Banjar dinas, di setiap Banjar adat. Ada bos yang akan kita lanjuti dan ini masukannya positif ini. Jadi di samping sudah kita mengundang dalam pertemuan yang kita lakukan pada hari ini, juga kita akan ikuti dengan selembaran yang menjadi catatan-catatan penting yang harus kita taati bersama karena itu adalah merupakan kesepakatan kita bersama. Jadi yang pikir terima kasih Pak Kawil Banjar Baru, nanti kita akan buatkan selebarannya ini untuk dijadikan acuan, kalau perlu nanti ditempel di setiap Banjar dinas untuk bisa diketahui dan dibaca oleh warga kita masing-masing. Itu semua, oke? Kalau kaitannya dengan gong, berarti hampir sama. Niki Pak Kawil Tiang sudah menginformasi niki. Tiang BL itu berkali-kali juga. Pak Perbekel yang ide galak sapu nasi niki sing bang yang ngelingan racun dia sapu niki akhirnya memelet jam pang mana kan itu isin dia menyangkut profesional dia bisa ngatur yang kajoh-johannya waktu yang menggambar itu kan ucapan itu kalau diizinkan tadi Pak Budi katanya tidak punya opsi bahkan nanti akan menimbulkan di belakang itu iya mudah bang berkar kengker yo tidak bidang mudah simbang kan ini yang betul kita takuti sehingga Pak Budi juga susah nanti di belakang. Oleh karenanya sebagaimana Pak Kawil Wayu sampaikan tadi, kalau memang sudah ditanggapi kemarin secara dingin dan merupakan keputusan desa dan desa adat, ini dua-duanya ini lembaga ini baik desa adat maupun desa dinas sudah satu bahasa mengatakan kan diizinkan selama ini ngangen gong atau balai ganjur. Jadi ini kalau tadi masukannya dikuatkan itu. Pokoknya tetap keinginan semata pikiran ini jangan memakai balai ganjur. Makin pangnya aja onyong adanya, sami asan tumbuh kesan pang beciknya dikit pangkan ada kesan kena babinsa, kena BPD, kena Perbekel, kena Babin Kamtimas dan lain-lain. Jadi cumpu asan kita tegakkan aturan yang sudah kita buat kemarin kan. Hubungnya. Ya dari adat dan supportnya dari kita pemerintah desa. Kolaborasi.
Berarti siap nih ya. Jadi pembahasan hari ini nanti ya pengide semeton kue ini saking luar desa gitu kan. Jadi nyangkepin yang kemarian pikirannya rio ini dengan sangat hormat nih kan. Karena ini kita sampun merupakan pemudas ya kan. Sering sangkep adat lan dinas. Ini kan kolaborasi ya ini. Sampai detik ini sampun memati ngirim ke adegan. Jadi tidak ada perubahan intinya dan hidayah dan kedadasangan ya. Gol utawi balik. Jangan ya, tidak ya, terus sama ya. Ini nggak jumbo nih jangan ya. Oke, kalau sudah cukup berarti niki yang lunas mulai bos yang jero Indonesia dicari iki memekat nih. Pasti orang. Yang udah di ber kalau kita berhubung dulu, tentu di kampung pusat sendiri, jero Indonesia kalau nak gue mau jangan di sana ada satgas ada yang kita yang mana yang memberikan. Namun kita nanti kita yakin jero Indonesia ada kita yang baliago pasti derah yang semakin kita sana jadi merencanakan maka balik itu. Pasti ada dua nih keputusan satu seperti tadi Indonesia tunas yang apa yang sudah menjadi komitmen hari ini tinggal menguatkan kemanten sehingga nanti pemahamannya kita tidak bias dan sudah ada yang salah tafsir yang dikatakan Indonesia penegasan kita regulasi sedikit. Nah kemudian masih mental ya semata memberikan saya sedikit ya terus Pak, saya sedikit mempertegas apa yang saya sampaikan tadi supaya tidak miss. Khusus untuk pelaksanaan tahun baru, pemerintahan Prabowo saya kira mungkin boleh dilakukan, tapi titik dan jumlah orang itu harus terpantau dan klien dinas bertanggung jawab. Kemudian Bapak Jero, kita ambil contoh Pak. Setiap kali mau hari raya atau ada event-event tertentu itu, Pemda provinsi atau kabupaten itu menentukan bahwa pengamanan itu 6.000 personil, sekian ribu personil. Tapi tidak semua dilibatkan dalam satu operasi itu jumlah volume. Berkaitan dengan besok, tadi saya permintaannya adalah jadwal kegiatan Aji di Bio ditentukan hari ini buat apa, kemudian dari sekian personil yang ada itu ditentukan beberapa orang yang bertugas pada saat itu. Jadi tidak semua langsung datang. Kemudian apakah satu pintu itu? Kalau tidak satu pintu maka tidak bisa untuk antisipasi itu 3M itu. Nah, saya masuk lagi di pelibatan teman-teman di Polsek. Itu dilibatkan dan tidak pasti harus ada pengawasan. Dan hari ini titik pengawasan operasi untuk di Muspida tidak melihat lagi sesuai jadwal. Di mana ada laporan kerumunan pasti muncul. Jadi seperti kemarin kami di gereja, Pak Wakil Bupati calon bupati terpilih itu muncul lengkap. Pak Kapolres, Pak Dandim dengan Pak Sekda itu muncul. Jadi bukan akurat, tidak demikian. Jadi kalau tadi saya usul itu tidak semua dilibatkan dalam satu kegiatan, tapi jadwal kegiatannya itu jelas terpantau. Jadi pelaksanaan apa yang disampaikan 3M itu betul dilakukan, bukan cerita. Kalau tidak nanti ya saya paling kalau jujur saja begitu datang dan saya tidak mampu antisipasi, mohon maaf saya menghilang saya jujur, sehingga begitu saya ditanya mohon maaf saya tadi tidak di tempat. Jadi hanya itu jawabannya. Tapi jadi nanti mungkin fasilitas 3M itu pertama kali itu harus dilengkapi dulu. Kemudian bagaimana hal itu bisa diantisipasi, maka kalau bisa satu pintu. Jadi ada terpasang orangnya, kalau begitu timnya datang itu yang dia tahu. Mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang kedua, hand sanitizer itu mau digunakan atau tidak itu selalu harus ada. Dan yang ketiga, orang tukang center itu apa namanya itu? Termogan. Itu harus ada. Lalu yang paling fatal itu anak-anak kecil dengan orang-orang tua yang rentan itu tidak dilibatkan. Jadi bukan bercerita Bapak, itu kita harus lakukan.
Harus satu. Kalau tidak nanti saya dilema dengan Pak Dwi nanti. Jadi nanti kalau memang itu silakan saja diatur. Ini hanya kami menyampaikan karena pada intinya juga kami ditekan dari atas itu untuk menyampaikan hal ini dan dilakukan. Tapi intinya satu, humanis. Semua kegiatan harus berjalan. Jadi yang paling pokok itu adalah 3M. Nanti kita cek itu lengkap tidak itu yang 3M. Kemudian pelibatan itu yang anak-anak balita dengan yang anak-anak kecil itu ada tidak? Kemudian tim pengawas dari Satgas Desa itu bergerak apa tidak? Kerja. Jadi sedikit yang saya tambahkan supaya tidak miss. Khusus untuk pemuda saya kira itu dilakukan, tapi titiknya jelas. Kemudian Pak itu bertanggung jawab. 3M juga harus jalan. Harus jalan. Kalau yang tua-tua jangan dikasih minum nanti 3 bulan belum pernah. Jadi saya kira itu aja Bapak. Terima kasih. Ya, terus Pak Jarod semakin terkait dengan Pak Bisa sedikit terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan tanggal 3 puncaknya itu sebab terkait dengan Pak Koordinasi yang kita laksanakan hari ini tentunya pasti misalkan menghadapi apa yang sudah diputuskan hari ini. Itu teknisnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di forum ini bisa tersana di kadang-kadang apa yang kita programkan dan rencana kadang-kadang di lapangan bisa miss, tapi kita menghadapi orang. Nah, perlu kita sampaikan settingnya awal, memang akan begitu. Di hari H itu setiap kendaraan kan kita start di ujung aja, nggak usah masuk ke. Setiap artinya di sana, sehingga orang masuknya harus jalan kaki. Sehingga nanti di depan dia akan disiapkan jalan, itu sudah disiapkan termogan. Setiap orang masuk pasti akan di itu mengantisipasi ya. Nah, cuma kendalanya sekarang kita kan terserah saja bilang ya ini kan namanya ya kalau kita orang biasa yang itu saja kita bisa modifikasi orang kedatangan ini kan soal sulit. Kadang-kadang kedatangan orang itu tidak terproduksi. Memang koordinasi beliau sudah produksi sisio ditekan semungkin mungkin 2 orang saja. Betul Pak? Sisio membagi lagi. Ya itu kan 2 orang ya. Dengan 2 orang. Mungkin itu yang antisipasi itu yang di luar ini kita bisa lebih dini. Ya, cuma settingan kita awal pasti akan sudah kita sampaikan di tempat itu terbatas akan disiapkan di tempat itu. Ya orang apa tidak pandang sampai semua berkakak itu kan mana belum dikatakan. Terus itu makanya yang punya perjalanan 2 orang nanti yang cuma nanti harus kita setting untuk apa perjalanannya bagaimana nanti kan pasti kan kita sampaikan kepada bisa dan berhubungan juga setting bisa mampu kita menangani tapi kendaraan diri sepanjang itu nanti jangan sampai kita ada keinginan terbaik untuk kegiatan ini justru kita menghambat lalu lintas ya hari kesannya bahwa kita itu ada armada itu aja penyaga dari awal. Nah kalau kita sudah nanti kita semua bersama di antara produk yang ini kemudian meskipun kita saya selaku perusahaan tidak menjawab mungkin yang lain juga bisa menjawab sehingga akhirnya tidak ternyambung dengan itu dari panitia mungkin dari panitia mungkin dari salah sehingga akhirnya apa menjadi satu kesatuan terhadap forum ini bisa sampai ke masyarakat maupun kepada orang luar. Jadi coba kita nanti malam pasti KTRT sudah vaksinasi teknis dengan kegiatan di luar dan juga terkait dengan penyampaian terbaru. Tadi Pak, bagaimana lagi adanya teknisnya pasti kita akan sampaikan kepada Pak Tim demikian juga itulah kita sudah sikapi yang terkait dengan kontrol kita akan dibantu oleh awal. Rasanya benar itu nggak bisa tidak akan mengalami pada orang. Ini masalah jangan sampai kita perlu membatasi apa yang menjadi sikap bakal masyarakat sampai kemudian
kita bisa memakai seminimal mungkin dan jangan tidak sampai langsungnya kita bisa jangan kita itu sampai mengurangi daripada segi itu saja. Itu melanjutkan waktu semua. Jadi semua ini dengan adanya masukan dari Pak Oku, maka ada penegasan lagi terkait dengan satu yang mengingatkan ini untuk yang semua kami memiliki alih-alih pelaksanaan penyambutan tahun baru boleh, kenapa tidak? Tetapi tetap protokol kesehatan yang tidak di tempat umum. Itu penekanan tadi. Artinya yang benar-benar kumpul aja Monas dengan jalan tentu mungkin itu diatur. Ya Monas itu apa membeda-beda komisi bebas itu situasinya. Silakan dikondisikan, tidak ada yang melarang. Kemudian yang kedua, musiknya tidak pakai musik ya, jadi musik juga ada pakai. Kayaknya kayak di itu apa band tunggal itu tangkong ada. Ya, silakan. jelas nih bos. Oke, terus. Uji yang akan perayaan mengaben itu tanggal 3 dia pastikan rekan dia pakai fungsi yang tergabung dalam pakai fungsi nanti pasti ke sini karena dia ada laporan RI namanya, laporan informasi dia kepada pimpinan pasti diatensi sama rekan-rekan dia pasti itu tanggal 3. Untuk tanggal 2-nya yang sementara untuk diketahui. Terus kaitannya dengan tahun baru pasti akan ada patroli gabungan antara Polsek, TNI, dan kecamatan. Pasti itu yang minta sekarang untuk di setiap balai banjar dan jalan raya serta warung jangan ada. Itu kalau di rumah pribadi dengan catatan tidak memakai musik yang keras, yang bisu-bisuan awal, bukan yang izinkan. Kalau di tempat umum yang minta dengan hormat. Ya. Baik, ini saya sebenarnya lemes nih ada sih yang dikaku. Perayaan tahun baru Dursang. Kemudian jangan di tempat umum karena di hari itu pula nanti akan ada inspeksi yang sifatnya menyeluruh ke desa-desa yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Danramil dan Pak Camat barangkali. Jadi malu nanti kok misalnya di jalan rame-rame nah jauhnya udah kecil. Jadi silakan rayakan mungkin di rumah tetapi tidak mengabaikan protokol kesehatan. Kalau ada musik misalnya musik itu cukup di lingkungan kecil itu. Panten ada kesan bahwa nak diizinkan dan seterusnya. Jadi itu ya mohon kalian kita jadi urusan nanti dikoordinasikan dengan sebutan-sebutan di wilayah masing-masing. Kemudian yang ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Juru Badiswadat Balai Agung, sejatinya kan apa yang dimasukkan oleh Pak Babinsa ini sudah hampir sama sebetulnya. Mungkin kita hanya menggarisbawahi ini kehadiran khususnya di tanggal 3 dan di tanggal 2 yang memang ramai menyangkut masalah lalu lintas sudah nyambung dari kemarin. Kita akan atur lalu lintasnya nanti menggunakan jalan alternatif. Kemudian yang kedua, Satgas ini nanti akan membagi diri. Kalau perlu nanti misalnya ini sepakati apapun kita kumpulkan sekali atau cukup sekalian. Sehingga maksudnya nanti Juru Maniso akan membagi pecalang yang ada. Mungkin di hari pertama tanggal 2 ini, tanggal 3 ini dengan tugas. Tadi sudah dijelaskan oleh Juru Maniso sudah membagi mungkin di ujung utara jangan ada 2. Di depan pintu juga 2 orang, kemudian di pengamanan umum yang keliling memantau situasi juga 2 orang, mungkin seperti itu maksudnya. Tapi yang jelas tadi penekanan dari Pak Babinsa di pintu masuk patut nengangan pengukur suhu itu diharapkan pakai. Tetapi mengukur suhu makin kan cukup di tangan, tidak usah di atas, jadi di tangan biar agak elegan. Di sini aja di tangan. Kemudian di sana tujuannya adalah untuk memastikan kalau orang yang suhu badannya di atas 7,3 itu diberikan masukan yang nilainya santunan lanjut. Kemudian di tempat yang sama juga akan disiapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, itu wajib itu. Nah sehingga panitia dalam hal ini bekerjasama dengan Satgas itu betul-betul mengawasi dalam pelaksanaannya. Dengan harapan setiap orang yang datang, siapapun itu,
kalau sudah arahnya untuk kepentingan kesehatan, dia pikir nggak ada yang mau goyang. Nggak mungkin orang pasal 5 nggak mungkin ada yang ngomong gitu. Tetapi tempat cuci tangannya ini mungkin mesti disiapkan lebih dari satu. Karena yang akan hadir di dalam acara itu yang jadi numpuk-numpuk aja sehingga nanti tidak terlalu antre. Cuci tangan kalau perlu diadakan mungkin 4 titik, 1, 2, 3, 4 sehingga nanti tidak terlalu lama antre, sudah siap untuk ke ke tempat upacara. Yang Nas Jeromanisme yang pikir nikah sudah dirancang dari awal dan kebetulan tadi ada informasi nanti malam akan ada pertemuan lanjutan. Itu yang lunas apa yang menjadi komitmen pertemuan hari ini menawi nikah yang landasan dasar dalam rangka menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga nanti semua menjadi ya aman-aman saja, itu maksudnya. Kemudian hal-hal lain yang pikir ada penegasan dari Pak Dwi tadi tidak diminta pun karena di hari tanggal 3 itu memang sudah dianggap situasinya akan ramai, tentu akan ada tambahan personil yang akan membantu kita dalam rangka pengamanan dalam prosesi upacara fitrahnya yang akan dilakukan. Yang kira Taman Saking Jitiang, kira-kira ada masukan lagi enggak? Apa bisa kita simpulkan apa yang menjadi komitmen kita hari ini seperti yang tadi? Simpulkan ya. Jadi tidak ada lagi masukan, maka sebelum Titiang akhiri, Titiang memberikan kesempatan umum kepada Pak Ketua BPD. Sih tadi ngomong, Ketua BPD harus ngomong juga. Jadi yang berikan kesempatan kepada Pak Ketua BPD sebelum dia simpulkan untuk menyampaikan poin-poin penting terkait dengan pembahasan kita dari awal tadi sampai menjelang berakhir ini, sehingga apa yang menjadi komitmen kita adalah merupakan komitmen bersama. Berusaha Pak Ketua. Oke, semua adalah sering ngatur, giring sarang-sarang yang pandangan, kurang pernah bagi pengajariman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, tadi di pengiwat yang Ketua BPD, Pak Beda yang mencekeran yang ada menyampaikan. Sipang bercapai dan jangan mencekeran. Ya, ngelantur. Hari dahat wang yang dia nanti dibagi majang melingit berbekal lan staf sarang kami Bapak Babinsa Desa Serampingan, Bapak Babin Kamtibnas Desa Serampingan, lan jero Pendesa Tigang Desa Pekerangan Widan Serampingan. Sane dahat wang yang titian saha anggo BPD sarang kami kalian tempean Jebak Widangan Desa Serampingan, enten Titiang Libya, Ketua Sekedrono-Truni, Sanitiang banggakan Rengo Widangan Desa Serampingan, generasi penerus generasi pendobrak Ring Desa Serampingan saya dapat uang yang tiga. Ring kalah Bajan siang puniki, Titiang selaku BPD memberikan apresiasi yang mendalam. Ya. Kita kalau ring pertemuan forum koordinasi rahim Lamantin sampun kecumpu samian sani sampun kewedar jika mengamankan surat edaran gubernur nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam penyambutan Natal dan Tahun Baru dalam menciptakan tatanan era baru di Provinsi Bali. Itu sangat apresiasi, sudah cukup tadi. Yang kedua, mengacu kepada Pergub, ya, Pergub nomor 46, yang Pergub 46 dan Perbub tahun nomor 44, Peraturan Bupati tentang pelaksanaan prokes 3M. Itu yang menjadi acuan yang menitik beratkan dalam penyambutan Tahun Baru dan Natal ini. Yang di sana ditekankan kita tetap melakukan 3M. Memakai masker yang benar, mencuci tangan dengan air mengalir, terus yang ketiga menjaga jarak. Itu yang menjadi acuan kawan. Semoga apa yang disampaikan tadi dan sudah disepakatin, karena hari ini yang juga sampaikan sekedar informasi. Tabanan termasuk zona merah. Yang sekedar tahu koran terbit di media cetak hari ini Tabanan masuk zona merah. Yang mudah-mudahan dari apa yang kita sepakati tadi
bisa menekan, karena di Bali angka kematian mencapai 504. Ya, tingkat terpapar positif itu 17.200 sekian, yang sembuh 15.700 sekian. Mari kita di Desa Serampingan, dari apa yang disampaikan tadi, mengajak tekankan kembali, mudah-mudahan Gering Agung Ningki segala sinar Sirna di muka bumi ini, karena kita tahu yang kita takutkan mutasi yang kedua kan ini, itu yang takutkan, karena jauh dari mudah-mudahan tidak benar dari sekedar doa, yang kita takutkan 10 kali lebih dahsyat, karena tadi apa disampaikan Pak Profesor itu menyerang sistem saraf dan sistem pencernaan. Tidak, pencernaan kita tidak bagus, saraf dendrik neurik terpengaruhi, yang mudah-mudahan itu tidak. Harapan kita semua dengan catatan kita di hari ini sudah terjadi kesepakatan, kita tuangkan dalam kesepakatan, apapun hasilnya itulah keputusan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut pelebuhan ide dan iksir. Tadi sudah dikumpui mengacu kepada kesepakatan kita di awal, tapi disampaikan tadi tidak memakai gong, sudah disampaikan, sudah disepakati semua peserta rapat. Kita menghargai keputusan itu. Yang ketiga, itu penyambutan tahun baru. BPK Sekolah ini sudah mendengar secara langsung, ya, dari penyampaian dari Bapak Babin Kapitnas, Bapak Babinsa, Pak Perbekel. Kita tidak melarang menyambut. Mari kita apresiasi, mudah-mudahan terlepas tahun 2020 kita punya angan-angan yang belum tercapai, mudah-mudahan di tahun 2021 walaupun di tengah pandemi, mari kita berkreasi, berimprovisasi apa yang bisa kita lakukan. Itu harapan kita semua, tapi tentunya mudah-mudahan Serampingan walaupun 2 tahap sudah melalui, pertama sudah ada kena, yang kedua ada kena, mudah-mudahan yang ketiga tidak ada kena lagi. Dengan kita sudah semuyuk dikiring ruangan ini, suku samian, tapi sampun kebedaran masukan samian, itulah merupakan keputusan yang paling tertinggi. Yang menyangkut yang terakhir, karena tadi Pak Perbekel menyampaikan APBDes. Ya, APBDes, karena katakan laporan tahunan, beliau punya RPJMDes yang beliau bertanggungjawabkan di RPJMDes tahunan. Dari beliau sudah disampaikan, kami dari BPD, apapun yang sudah disampaikan kami selaku di BPD 3 fungsi, yaitu pengawasan, fungsi legal, dan fungsi kontrol kita sudah berjalan. Mudah-mudahan apa yang sudah dijalankan oleh Perbekel sudah berada di rel. Itu yang pertama kuncinya. Karena apapun sumber dana, kami di BPD tahu diajak berkoordinasi. Gitu. Dan menyangkut pertanggungjawaban APBDes di tahun 2021, kita menunggu pagu definitif, karena kita jujur tahun ini kita kekurangan dari pemenuhan 30, 70, 45 juta. Kita termasuk di Selamat 4 desa yang kena kekurangan itu. Bajra 1 juta, Antap 150 juta, Serampingan 45 juta, dan Bajra Utara 30 juta. Itu sekedar informasi. Kemarin kita verifikasi Pak Mereka dengan Sedes tim 11-nya sudah di camat. Mudah-mudahan terrealisasi dan cepat turun kabur di BPD. Pemenuhan 30-70 itu dapat terrealisasi. Jangan ragu, jangan risau. Ya, dana desa Serampingan, kami selaku BPD tetap akan mengawal. Tapi di dalam pelaksanaan 30-70 pemenuhan di kegiatan kita tahu akan terjadi pengurangan kegiatan, yang mana ada aturan yang menjadi titik berat, ada 4 sektor leading. Ya, istilah infrastruktur kita dari buang kementerian memang kita tunda, tapi menyentuh masyarakat. Kita berbangga di hari ini Serampingan sudah bisa memenuhi dari apa beliau sampaikan tadi, yang cuma menegaskan kembali
Dari penyertaan modal 385 juta, kita alokasikan 114 juta pemenuhan BLT. Yang kedua, November kita sudah bisa mendirikan BUMDes. Yang walaupun kita pergerakan kita cuma bagi di sektor pangan, mudah-mudahan di tahun 2021 ya di ajang hari ini yang dia mengajak segala kebutuhan ya, rumah tangga bisa itu terbuka BUMDes. Mari kita bangun BUMDes sehingga bisa mendobrak PAD desa. Itu aja yang saya sampaikan, cuma menegaskan karena apa yang tadi disampaikan sudah semua keputusan Pak Menteri. Jadi hari ini saya sangat berbahagia sekali. Tolong kita mendatangani semua dengan satu tujuan. Galah waliang tiang sedereng benten yang sudah masuk para musanti. Om Santi 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 Om Santi Santi Santi. Semua Pak Ketua BPD sudah tegas sekali menyampaikan apa yang menjadi topik bahasan hari ini. Ini harus kita sikapi dan harus kita amankan dan harus kita lakukan bersama-sama dalam penerapannya di lapangan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan apa yang saya sampaikan dari awal sampai menjelang berakhir tadi, itu adalah semua merupakan keputusan bersama. Jadi yang kita ambil sebentar yang poin-poin yang penting, nanti sebentar yang sarankan Pak Sekdes untuk membacakannya, itu adalah keputusan kita semua, bukan keputusan perorangan, bukan keputusan pribadi lembaga-lembaga tertentu, tidak. Jadi semua kita sepakat apa yang kita putuskan hari ini dijadikan dasar dan landasan untuk melangkah ke depan. Kemudian yang ingin saya garis bawahi juga, tentu dari kerjasama, dukungan, support, ini terus yang minta mantuk yang sementara bidang sarang kami, sehingga melalui koordinasi dan komunikasi yang intens setiap saat kita lakukan, yang berharap tidak ada informasi yang putus. Jadi sekecil apapun masalah yang muncul di tingkat desa, ngiring segera sampaikan kepada kami, kepada BPD, kepada lembaga yang lain, sehingga sesegera mungkin juga kita akan bahas di tempat ini untuk mencarikan solusi yang terbaik, sehingga masalah-masalah yang kecil tidak menjadi besar, khususnya bagi kita di desa Serampingan. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian yang ingin saya tegaskan dari galas dan bijak puniki. Jadi sebelum kita akhiri dan galah puniki jadi walian tiang pemekas mentoring Pak Sekdes selaku pembawa acara. Izinkan kita menyampaikan terima kasih suksemo niki mantoring Yodani Seputan Sami, Pak Ketua BPD, Pak Babin Kamtibmas, Babinsa, Pak Sekdes dan jajaran termasuk Juru Menisa, seketurunan kuliah adat tiga Sami, perangkat desa juga Sami. Sekali lagi suksemo sudah mengikuti rapat ini dari awal sampai menjelang berakhir dan sudah menelurkan beberapa keputusan yang menjadi landasan dan dasar kita untuk melangkah dalam rangka melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita di tingkat desa. Baik, yang kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang terima kasih dan tentu mohon maaf kalau dalam memimpin rapat ini atau memfasilitasi pertemuan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan yang tentunya kita lakukan dengan tidak sengaja. Dan terakhir, sebelum kita kembalikan galah puniki mentoring Pak Sekdes, izinkan kita menyudahi apa yang saya sampaikan tadi dengan mengaturkan pramusanti. Om Santi 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 Om. Ini sebentar tiang serang kami sendiri orang yang ditiang tentukan pada rapat koordinasi ini kampung kami niki ada kebutuhan kebahas mungkin gitu. Sedereng sinap tiang, benten wajan tiang niki kesimpulan terkait masalah rapat koordinasi niki. Yang pertama, dalam rangka menyongsong perayaan tahun baru tahun 2021 tidak bisa dilaksanakan di tempat umum seperti di Balai Banjar. Kalaupun pelaksanaannya bisa dilaksanakan di rumah pribadi dan tidak melibatkan terlalu banyak orang. Dan juga protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Yang kedua, tidak boleh membunyikan atau membakar petasan. Yang ketiga, terkait pelaksanaan acara Fitru Yanyong di Gede Mampo yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021, ada beberapa keputusan. Yang pertama, pelaksanaan di hari Haniko dikabar oleh Satgas Gotong Royong Desa Adat Balai Agung, di mana dilaksanakan oleh pecalang kurang lebih anggotanya 12 orang dan diminta bantuannya yaitu personel dari Polsek Slemadeg. Yang kedua,
Pada waktu pelaksanaan Fitroyarnyo di GRD Menoarjo yang pelaksanaannya tanggal 3 Januari 2021 disepakati bersama dari peserta rapat pada hari ini, yaitu tidak boleh memakai gong niki karena sesuai dengan kesepakatan komitmen bersama sebelumnya terkait dengan pandemi COVID-19. Yang ketiga, dalam pelaksanaan acara Fitroyarnyo protap kesehatan tetap dilaksanakan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, dan tambahannya lagi yaitu harus disiapkan hand sanitizer dan termogan. Untuk kesimpulan rapat koordinasi ring ala becik peniki, kebetulan yang kedua yaitu huruf B niki, yaitu tidak boleh pelaksanaan diiringi dengan gong, satukan tiang sarang Pak Nyoman niki dapat menggalau di huruf B karena di malam jam 12 dan acara rapat niki dan di menggalau, mungkin kesempatan itu yang sampaikan nanti malam terang Pak Nyoman ini. Ya, dan sejurone rapat koordinasi ring kala becik puniki benten Iwan yang ring bicara ring laksana yang Mas Agung Pengampuro satukan dan benten oleh acara satukan rapat koordinasi niki wow buka kejang untuk pengajaran mungkin sehingga kejang untuk kamu sana. Oh, sanadi. Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Pegadaian. Baik, Sobat Suara Tabanan, demikian tadi telah kita ikuti bersama-sama rangkaian kegiatan berupa rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder se-Desa Serampingan, Kecamatan Selemadan, Kabupaten Tabanan. Adapun rapat yang dibahas tadi, seperti Semeton Suta saksikan, adalah membahas beberapa kebijakan. Itu salah satunya kebijakan dari pemerintah terkait dengan larangan-larangan di dalam menyambut tahun baru. Namun demikian, untuk lebih jelasnya sekaligus untuk menyampaikan closing statement, saat ini saya kembali bersama Bapak Perbekal Desa Serampingan, Bapak I Ketut Sujana. Selamat berjumpa kembali, Pak. Iya, selamat berjumpa kembali, Pak Putu. Wah, seru sekali tadi rapatnya ya, Pak ya. Iya, memang seperti itu kondisinya. Kalau sudah kita mengundang stakeholder terkait yang di tingkat desa, tentu segala permasalahan yang ada itu bisa kita pecahkan bersama. Iya, cukup dinamis dan berjalan sangat demokratis. Iya. Walaupun tadi Semeton Suta juga telah ikut secara bersama-sama menyaksikan jalannya rapat koordinasi, tapi dalam kesempatan terakhir ini kami juga ingin ada sebagai closing statement dari Bapak, atau mungkin kalau bahasa simpelnya mungkin kesimpulan dari rapat yang paling penting apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Putu. Jadi dari berbagai permasalahan yang sudah kita angkat dalam rapat koordinasi tadi, maka inti dari semua rapat itu sesungguhnya adalah kita mengikuti seluruh petunjuk teknis yang diberikan baik oleh tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun kita di tingkat kecamatan. Nah, selanjutnya dari hasil rapat tadi yang merupakan titik poin penting dan kesimpulan yang mendasar yang harus disepakati dan harus kita lakukan dalam ke depan ini adalah yang pertama, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Wajib memakai masker yang benar, kemudian mencuci tangan yang sering, menghindari kerumunan. Selanjutnya yang terpenting menjaga jarak. Kemudian larangan ini wajib hukumnya. 1, tidak boleh meminum minuman keras. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada yang namanya petasan, bunyi-bunyian dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, juga dilarang keras, tidak boleh berpesta. Jadi itu yang menjadi kunci pokok dari kesimpulan rapat pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan ini bisa diikuti oleh semua pihak, khususnya yang ada di Desa Serampingan. Saya kira demikian, Pak Putu.
Baik, Bapak, cukup jelas dan lugas apa yang disampaikan oleh Pak Perbekel tadi terkait kesimpulan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan pada hari ini, tanggal 20 berapa sekarang, Pak? Tanggal 29. 29 Desember tahun 2020. Itu tadi ada salah satunya himbauan untuk menggunakan masker dengan baik ya, Pak. Gimana Ya, itu, Pak? Ya, jadi kalau Seperti ini, menggunakan Pak. masker itu mestinya pada saat ngomong, itu pada saat berhadapan satu dengan yang lain harus memakai masker. Itu yang dikatakan memakai masker yang benar. Tetapi kenapa tadi kita tidak pakai masker? Karena kebetulan jarak kita juga jauh, kemudian memberikan arahan yang sifatnya umum tanpa ada orang di depan kita. Baik, Bapak Perbekel Desa Serampingan, Kecamatan Selmadeg, Kabupaten Tabanan, Bapak I. Ketut Sujana. Dengan berakhirnya rapat koordinasi Desa Serampingan, Kecamatan Selmadeg, Kabupaten Tabanan, maka saya Parindra Suta, juga Bapak Perbekel Desa Serampingan, Bapak I. Ketut Sujana, mohon undur diri sampai ketemu pada Diampek Suta edisi berikutnya. Sampai jumpa. Om Santi Santi, Bapak.